Tugas terberat dari seorang pemimpin itu adalah bukan bagaimana mengumpulkan pengikut, namun bagaimana membuat pengikut-pengikut yang ada ini mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Sehingga tugas terbesar seorang pemimpin itu adalah bagaimana membangun sebuah tim. Dalam video kali ini saya akan sharing dengan kamu tentang bagaimana tahapan dalam pembentukan sebuah tim di dalam sebuah organisasi. Harapannya dari tahu tahapan ini kamu jadi bisa memahami saat kamu sedang membangun sebuah tim, kamu paham bahwa proses-proses yang terjadi itu adalah proses-proses yang normal. Di level mana kamu berada sekarang, kamu tahu setelah ini kamu akan menghadapi apa dan next step-nya butuh melakukan apa. Yuk, nah konsep di dalam membangun sebuah tim itu kita butuh pahami bahwa ada fase-fasenya sebuah tim itu terbentuk, yaitu terdiri dari 4 fase. Fase pertama itu adalah fase forming, kemudian yang kedua itu adalah storming, yang ketiga adalah norming, dan yang keempat barulah performing. Yuk kita bahas sama-sama. Fase pertama dalam pembentukan tim itu adalah fase forming. Dalam fase forming ini kita berada dalam fase bagaimana mengumpulkan orang-orang, ya, mengumpulkan orang-orang yang menjadi pengikut kita atau siapapun yang kita libatkan di dalam sebuah pekerjaan untuk bisa bersama-sama dalam satu tim. Nah, di dalam fase forming ini kita bisa jadi melakukannya dengan bagaimana membuat sebuah struktur, menentukan siapa mengerjakan apa, siapa bertanggung jawab pada siapa, siapa butuh untuk memastikan apa selesai. Nah, pada fase forming ini biasanya semuanya akan berjalan secara normal, dalam artian orang tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dikerjakan. Namun setelah kemudian tim ini terbentuk dan mulai mengeksekusi, mulai bekerja, mulai melaksanakan tugas masing-masing, kita harus siap bahwa tim yang kita bentuk ini akan masuk kepada fase kedua, yaitu fase storming. Apa itu fase storming? Fase storming itu adalah di mana tim yang sudah kita bentuk ini akan saling berbenturan. Nah, ini potensi ya, akan saling berbenturan karena interaksi yang terjadi. Nah, benturan yang terjadi itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Misalnya mungkin adanya miskomunikasi karena anggota tim kita berasal dari orang-orang yang berbeda, pengalaman, pengetahuan, wawasan, keterampilan, budaya, maka secara pasti saat mereka berinteraksi satu sama lain akan mudah untuk kemudian muncul konflik, muncul masalah. Jadi timbul badai yang kemudian akhirnya bisa jadi membuat riuh suasana. Nah, fase storming ini itu ditandai dengan apa? Misalnya muncul saling menyalahkan satu sama lain, muncul rasa saling curiga, saling kemudian lempar tanggung jawab, ataupun misalnya storming terjadi karena mudah terjadi cekcok satu sama lain. Nah, ini adalah hal yang normal, yang pasti dialami oleh tim apapun setelah dibentuk. Nah, ketika itu terjadi, kita butuh lakukan apa? Ya, kita butuh kemudian sebagai pemimpin mampu hadir dan memediasi, menenangkan badai yang terjadi di dalam tim itu sehingga semuanya bisa reda. Hal-hal yang misalnya sifatnya miskomunikasi bisa kita mediasi sehingga terjadi satu kesepahaman antar dua pihak yang tadi mengalami miskomunikasi. Ketika misalnya ada sesuatu yang tidak jalan dan kemudian saling lempar tanggung jawab dikarenakan sistemnya masih belum sesuai, maka yang butuh kamu lakukan adalah bersama-sama perbaiki sistem yang ada sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan ataupun tumpang tindih tanggung jawab. Kalaupun misalnya mungkin yang terjadi adalah lebih pada bagaimana masalah kesulitan tim dalam membangun budaya, maka kamu butuh untuk ajarkan, kenalkan budaya di dalam tim kamu sehingga mereka semua menjadi satu kesatuan di dalam gerak, dalam tindakan, dalam langkah yang diambil. Nah, ketika itu sudah kamu lakukan, maka kamu bisa menyelamatkan tim yang kamu bangun itu dari fase storming ke fase ketiga, yaitu dalam kondisi normal. Ya, fase norming. Nah, di fase norming ini
Karena tadi akhirnya orang sudah saling mengerti satu sama lain, sudah saling memahami satu sama lain, tahu tugas dan tanggung jawabnya, dan kemudian punya rasa memiliki yang tinggi, sehingga walaupun apa yang bukan merupakan bagian dia, pekerjaan dia, tapi karena dia merasa ini adalah hal yang dia bisa bantu, yang bisa dia lakukan, yang kemudian punya dampak pada bagaimana keberlangsungan organisasi, maka dia ikut terjun terlibat. Nah, kondisi ini adalah kondisi norming. Jadi semua hal, segala sesuatunya berjalan secara normal. Nah, ketika segala sesuatunya berjalan secara normal, ini bukan berarti bahwa kemudian fase pembentukan tim itu cukup sampai di situ, karena ini bisa menjadi sebuah hal yang merugikan kalau tidak kemudian kita tidak antisipasi. Norming ini akan kemudian bisa berdampak pada situasi boring yang akhirnya mengacaukan kembali tim yang sudah kita bangun. Tapi ketika norming ini, situasi norming, level norming, fase norming ini kita dampingi dan kemudian kita lakukan treatment yang membantu membuat setiap orang di dalam tim itu akhirnya bisa mengerahkan semua potensi yang dia miliki, melakukan hal yang terbaik yang bisa dia lakukan, maka kita sudah membawa tim yang kita bangun ini dari fase norming ke fase performing. Jadi sudah bisa muncul performa di situ, sudah bisa menghasilkan sebuah kinerja, ada produktivitas dan hasil yang kita harapkan bisa jauh lebih baik dari yang kemudian selama ini diperoleh saat tim kita masih berada di fase norming. Nah, jadi ibaratnya seperti ini. Ketika kita nanam pohon, nah tidak langsung ketika kita tanam kemudian pohonnya tumbuh dan berbuah kan. Nah, pasti ada fase di mana kemudian kita nanam benih. Benih yang kita tanam ini adalah fase performing. Nah, saat kita tanam, benih ini mungkin ketika kita pindahkan ke media yang baru, dia akan mengalami stres gitu. Nah, sehingga butuh untuk dijaga, butuh untuk kemudian diawasi agar kemudian dia bisa mampu melewati fase stres tadi. Nah, ketika fase stresnya sudah terlewati, barulah tanaman ini kemudian dia akan tumbuh secara normal. Dan ketika dia tumbuh secara normal, disitulah kemudian kita butuh meningkatkan performanya dengan cara menambahkan pupuk yang itu bisa membantu tanaman ini untuk bisa memproduksi buah yang lebih lebat, lebih manis, dan besar-besar. Nah, jadi perumpamannya seperti itu. Bagaimana kita saat membangun tim, kita akan pasti itu melewati 4 fase ini. Fase forming, kemudian setelah itu fase storming, setelah itu fase norming, dan yang paling terakhir yang kita harapkan adalah tim kita bisa berada pada fase performing, memberikan performa terbaik untuk organisasi yang kita pimpin. Terima kasih untuk sudah menonton video ini. Jika kamu suka, silahkan share, bagikan, dan jika ada hal yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan klik loncengnya agar notifikasi terbaru dari channel ini bisa kamu dapatkan. Sampai jumpa di video yang lainnya. See you.